Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke-8 di halaman 504. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadini as-salihah wa ila jami'in arwahil lati dzukra asma'uhum min qablu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal atharu lan anapun utawi athar, dalil saking athar. Athar itu adalah perkataan selain dari Nabi. Bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in atau tabi'it tabi'in atau dari tokoh-tokoh ya sebelum masa Nabi yang dijadikan sebagai sebagai hujjah ya, itu namanya athar. Faqad qala teman-teman ngendika sapa Luqmanu Al-Hakimu, Luqman Al-Hakim. Itu nama seorang tokoh ya yang juga banyak disebut dalam Al-Quran ya. Sosok beliau ini ya ikhtilaf, ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang hanya mengatakan beliau adalah ahli hikmah, orang yang mempunyai kebijaksanaan. Berkata Luqman Al-Hakim libnihi kepada anaknya. Bagaimana pertanyaan? Perkataannya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya bunayya ini namanya isim tasghir ya, menunjukkan qurbah, bisa menunjukkan rahmat, menunjukkan kedekatan atau menunjukkan kasih sayang ya. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Istagni semugiya sira, merasa kayalah engkau ya. Bil kasbi, kelawan mencari rizki, al halali kang halal, anil fakri sangking sifat fakir. Fa innahu mongko temen sune kelakuan ini haknya hak sya'an, dhamir sya'an. Iku maftaqara ora menjadi fakir sapa ahadun wong seseorang, sapa ahadun seseorang. Qattu ya, qattu ya, babar pisan ya, atau ya qattu temenanan ya. Illa asabahu, kecuali menimpahu ing ahad apa salasu khisalin, telu pira-pira perkara. Jadi Luqman Hakim berwasiat kepada putranya, wahai anakku ya, bersifatlah kaya, merasa cukuplah, jangan menyandarkan bantuan pertolongan orang lain. Dengan cara apa? Bil kasbil halal, dengan cara bekerja mencari rezeki yang halal. Merasa cukuplah, merasa kayalah, anil fakri, dari sifat fakir. Jadi jangan mempunyai sifat fakir, jangan menunjukkan sifat fakir, jangan menampakkan sifat fakir ya, terutama fakir hatinya. Fa innahu maftaqara ahadun qattu illa asabahu salasu khisal. Karena sungguhnya tiadalah seorang itu dalam keadaan fakir kecuali ya dia akan tertimpa oleh 3 perkara. Ya. Orang fakir itu akan tertimpa 3 perkara. Apa? Riqqatun fi dinihi, rupane salas, riqqatun siji ya, tipis, lemah sedikit ya, tipis fi dinihi ing dalam agamane si ahad. Yang pertama dia akan ditimpa ya keadaan yang lemah, tipis dalam agamanya. Maka ada hadis yang sangat masyhur, kadal faqru ayyakuna kufran.
dekat sekali, condong sekali sifat kefakiran itu ya menjadikan seorang menjadi kafir. Kafir di sini ya bisa menjadi menyimpang dari aturan syariat, bahkan bisa menjadi murtad ya. Orang-orang yang lemah ya, ekonominya itu menjadi sasaran ya. Misionaris untuk memurtadkan yang bersangkutan dengan cara apa? Dibantu secara ekonomi, diberikan fasilitas-fasilitas ekonomi dan lain-lain. Maka orang fakir akan jadi tipis agamanya. Wa dha'fun lan lemah fi aklihi in dalam akal. Ya orang fakir ya karena mungkin akses pendidikannya tidak mampu ia peroleh, tidak bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang ideal, ya tentu akalnya lemah, bodoh. Orang fakir itu ya cenderung bodoh. Nah, ya, di samping bodoh dia tidak bisa berpikir secara logis, ya. Tidak bisa berpikir secara logis, berpikir yang emosional. Wadhihabun wadhihabu muru'atihi lan ilangi etikane sopan santune ya si ahad. Lumrah lah orang fakir dia biasanya tidak punya etika, ya, etikanya rendah. Ya, ya karena tadi ya, karena memang level pendidikannya rendah, kualitas agamanya rendah, maka juga berdampak pada etikanya, perilakunya, tingkah lakunya juga rendah, tidak sopan, ya, tidak santun dan sebagainya. Ya, wa'adzamu lan utawi perkara kang luwih gedhe, ada risiko yang lebih besar. Ya. Min hadi sanasi saking ingkilah telu pira-pira perkara. Rupane apa? Istighfafun nasi meremehkannya manusia, menghinakannya manusia, merendahkannya manusia bihi ing ahad. Nah, adapun resiko ya, akibat yang lebih besar dari tiga hal ini, qatu ila akhiri adalah si fakir ini ya akan direndahkan oleh manusia, diremehkan oleh manusia. Ya, ya sehingga dia ya tersingkirkan ya, dari sebuah komunitas sosial yang ideal. Wa qala dawu sapa Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, la yaq'ud ojo duduk-duduk sapa ahadukum salah siji sira kabeh ang tolabir rizki saking mencari rizki yaqulu hale berdoa sapa si ahad Allahumma ya Allah urzuqni mugi panjenengan paring rizki dateng kula. Faqad alimtum lan teman-teman ngerti sapa sira kabeh annas samaa ing temesune langit iku latam turu ora hujan utawa ora menurunkan apa si langit ora menurunkan dahaban ing emas walalan uga ora menurunkan fiddatan ing perak. Umar bin Khattab mengatakan, janganlah kamu hanya duduk-duduk, hanya berpangku tangan, hanya melamun, ya, dengan tidak mencari rizki. Jangan itu. Hanya sekedar berdoa, ya Allah, berikanlah aku rizki. Itu oleh Umar bin Khattab dicela dan dianggap sia-sia. Kenapa? Karena kalian tahu bahwa langit itu tidak akan menurunkan emas dan perak. Ya, sampai lower lambene ya, sampai dremimil bibirnya hanya sekedar berdoa dan berpangku tangan, maka rizki itu tidak datang karena langit tidak akan turun hujan berupa emas dan perak. Ya, itu perkataan Umar ya. Ya. Secara umum keadaan kita seperti itu. Kita sebagai makhluk yang ahlul kasab, mahalul kasab, ya, ya rizkinya memang harus dicari. Wa kana la anna sapa Zaidun ibnu Maslamata, Zaid bin Maslamah iku yaghrusu bertani atau berkebun ya fi ardihi ing dalem sapa si yaghrusu bertani sapa si Zaid
fi ardihi ing dalam pekarangane atau kebunnya atau sawahnya si Zaid. Faqala mongko mengucap lahu maring si Zaid sapa Umar radhiyallahu an. Asabta, bener sapa sira. Istagni, ya, istagni semugia sapa sira anin nasi saking menungso. Yakun mongko ono, ya, apa istigna ana iku aswana lebih menjaga lidinika maring agama sira. Wa akrama lan luweh memuliakan laka maring sira alaihim ing atase nas. Umar bin Khattab, ya, mengomentari keadaannya Zaid bin Maslamah yang dia tekun bertani, ya, tekun beriktisab mencari penghasilan dengan bertani di kebunnya, di sawahnya. Apa kata Umar? Apa yang kamu lakukan adalah benar, tepat. Hmm. Bersikaplah kaya engkau. Bersikaplah cukup engkau. Jangan menggantungkan kepada pertolongan orang lain. Jangan membutuhkan bantuan dari manusia. Apa yang kau lakukan itu, hai Zaid bin Maslamah, adalah menjaga pada agamamu dan memuliakanmu dari manusia. Ya, artinya orang yang istighna, ya, merasa kaya, merasa cukup dari bantuan manusia, dia akan terhormat di kalangan manusia, akan terjaga kehormatannya di kalangan manusia, dan juga aswanalitinika, akan terjaga agamanya. Kama qala kaya oleh ngucap sapa sahibukum, ya, teman sira kabeh utawa sahabat sira kabeh, rupane Uhaihatu, ya, si Uhaihah ini tak kira sahabat, ternyata setelah saya telusuri Uhaihah ini bukan sahabat, justru dia hidup di masa-masa jahiliyah, ya, namanya uh, Uhaihah al-Jalah al-Ausi dari suku Aus. Apa perkataan si Uhaihah ini? Dia seorang tokoh yang giat bekerja, ya, giat ber apa? Berbagi kasih juga kepada sesama di masa-masa sebelum kenabian Rasulullah. Perkataannya Uhaihah, falan azala ala zawra'i agmaruha innal karima alal ikhwani dzulmal. Falan azala mongko ora pisan-pisan liren sapa ingsun, tidak henti-hentinya aku ala zawra'i, ya, mengelola atau mengolah pada Zawra, jadi sebuah tempat, ya, sebuah tempat, ya, namanya Zawra. Nah, mungkin dia bertani atau berkebun atau apalah di tempat yang namanya Zawra. Agmaruha hale meliputi sapa ingsun ha ing Zawra. Di naskah yang lain itu lafadznya a'maruha hale memakmurkan sapa ingsun ha ing Zawra. Sebab innal karima temen sune wong kang mulya al ikhwani ing atase kalangan para sedulur, para saudara iku dzul mali, iku wong sing duweni harta. Ada syair yang diucapkan oleh Uhaihah. Dia berkata, aku ini tidak, ya, tidak lelah, tidak henti-hentinya terus bekerja, ya, di tempat yang namanya Zawra, yang mana aku, ya, memakmurkannya, mengelolanya, sehingga aku mendapatkan rizki yang cukup, aku menjadi orang yang berada yang kaya. Kenapa ia sedemikian tekun, giat bekerja? Karena dia merasa begini, innal karim, maksudnya orang yang dimuliakan, al ikhwan di kalangan keluarga, di kalangan saudara itu dzul mali, orang yang punya harta. Ya, ini wajar, ya. Biasanya orang yang kaya, yang punya harta, yaitu
dia disegani ya, di kalangan saudara-saudaranya. Orang yang kaya itu biasanya saudara-saudaranya mengaku-ngaku sebagai keluarganya, sebagai saudaranya, sebagai ahli marganya. Ya. Coba kalau orangnya tuh miskin, nggak ada yang ngaku-ngaku saudara, nggak ada yang ya ngaku-ngaku keluarga. Nah, ya itu hal yang lumrah. Orang yang kaya, ya biasanya dia dihormati, disegani, dieluk-elukan, dibangga-banggakan oleh keluarganya. Siapa saja kepengen mengaku jadi keluarganya. Ya, maka itulah ya. Jadi nilai-nilai materialistis itu ya nilai-nilai yang universal di mana orang yang berada dengan berkecukupan harta dia mendapatkan kehormatan dimanapun dia berada. Maka salah satu cara untuk mencapai kehormatan ya dengan bekerja, dengan berusaha agar mendapatkan ekonomi yang cukup, dia akan jadi orang yang terhormat. Juga menjaga agamanya. Demikian yang saya sampaikan, ini biar tidak terlalu lama, kalau terlalu lama bosan untuk menyimak. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.